Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan perawatan diferensial dan merawat berkala diferensial. Ya. Untuk PPT-nya akan saya munculkan ya. Ini mapelnya sasis dan memindah tenaga ya untuk kelas 11. Oke. Diferensial ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada final gear ya. Final gear ini terdiri dari drive pinion. Ini drive pinion. Nah, ini drive pinion, kemudian ada terdiri lagi adalah ring gear. Ini ring gear ya. Nah, ini berfungsi untuk memperbesar momen dan merubah arah putaran sebesar 90 derajat ya. Kemudian bagian kedua dari diferensial, bagian utama ini adalah differential gear. Ini terdiri dari side gear dan pinion gear. Ini side gear ya, kemudian pinion gear ini. Nah, fungsinya untuk membedakan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat membelok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi diferensial itu adalah menghasilkan momen putar yang lebih besar. Yang kedua, merubah arah putaran poros penggerak atau propeller shaft ke roda dengan sudut 90 derajat. Kemudian yang ketiga adalah menyeimbangkan putaran kedua roda saat membelok. Nah, diferensial ini pada kendaraan FR ini terletak di bagian belakang, yaitu setelah propeller shaft. Nih, setelah propeller shaft, kemudian ini diferensial. Ini letaknya di sini. Ya. Selanjutnya, yaitu mengenai komponen diferensial. Ya. Di sini sudah terlihat ada gambar diferensial yang sudah dibongkar. Terlihat ada komponen-komponennya ya. Di antaranya ada drive pinion ya, ada bearing adjusting nut, kemudian ada bearing cup, ada ring gear, ada pinion shaft, kemudian ada drive pinion gear, ada differential carrier ya. Nah, berikut penjelasannya bahwa untuk komponen utama dari diferensial itu adalah yang pertama ada drive pinion ya. Ini fungsinya untuk meneruskan putaran ya dari propeller shaft ke ring gear ya. Kemudian ring gear ini fungsinya meneruskan putaran dari drive pinion ke side gear melalui pinion gear ya. Kemudian ada differential case, ini berfungsi ya berputar bersama ring gear untuk meneruskan putaran dari drive pinion ke side gear melalui pinion gear ya. Kemudian pinion gear berfungsi meneruskan putaran ya dari ring gear ke side gear. Kemudian side gear ini berfungsi meneruskan putaran dari ring gear ke poros roda ya. Kemudian ada side gear ya, ada side bearing berfungsi sebagai tumpuan poros roda agar bisa berputar ya. Kemudian ada outer race ini sebagai tempat side bearing. Kemudian ada adjusting nut. Ini berfungsi sebagai mur penyetel backlash pada ring gear ya. Jadi ketika nanti ada backlash tidak sesuai dengan standar, maka yang di setel atau yang di setting ini adalah dari adjusting nut ya, dikencangkan atau dikendorkan. Kemudian ada bearing cap. Ini bearing cap berfungsi sebagai tutup dan pelindung side bearing ya. Kemudian selanjutnya, bahasan selanjutnya adalah cara merawat berkala diferensial pada kendaraan. Nah, perawatan berkala ini dimaksudkan ya untuk merawat secara rutin yang terjadwal pada diferensial, sehingga dari perawatan ini akan terlihat indikator-indikator sebelum terjadi kerusakan, sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kerusakan. Pada akhirnya akan meminimalisasi terjadinya kerusakan dan pengeluaran biaya yang lebih besar. Apa saja kegiatannya atau pekerjaannya pada merawat berkala diferensial pada kendaraan? Yang pertama itu ada pemeriksaan volume oli diferensial. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara ya pemeriksaannya melalui lubang pengisi oli, yaitu dengan cara melepas baut pengisi pada diferensial. Ini baut pengisi yang saya tunjukkan ya. Kemudian masukkan jari kelingking sampai menyentuh permukaan oli. Kalau jari kelingking nggak bisa masuk ya gunakan alat apa yang bisa masuk ke lubangnya ya. Tapi
tidak pendek, jadi tidak terjatuh. Nah, baut pengisi ini ada yang berada di bagian belakang diferensial atau di bagian samping. Yang saya lihatkan gambarnya adalah di bagian samping. Ini di sebelahnya ada yang di bagian belakang. Nih gambarnya. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan kebocoran oli diferensial. Nah, ini dilakukan dengan memeriksa di sekitar baut penguras. Ini baut penguras, ya. Bisa baut penguras apakah ada bleber-bleber oli, ya. Kemudian bisa dilihat di case-nya, ya, diferensial case-nya. Kemudian skat ini, skat. Nah, ini dilihat, ini kelihatan di sini, ya. Pastikan tidak ada kebocoran di antara ini, ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kekencangan mur pengikat diferensial. Nah, ini dengan menggunakan kunci momen dan mata sok yang sesuai dengan ukuran murnya, ya, periksa mur pengikat pada diferensial ini. Nah, ini letaknya melingkar di area diferensial, ya, ada mur pengikatnya menggunakan kunci momen, ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan kekencangan baut companion flank. Nah, companion flank ini adalah yang menghubungkan putaran dari propeller ke diferensial. Nah, di sini ada penghubungnya berupa baut. Nah, ini dicek kekencangannya menggunakan kunci momen dan juga menggunakan mata sok yang sesuai dengan ukuran baut yang sesuai. Nih, letak baut dari companion flank ini ada 4, 1, 2, 3. Yang satunya di sebelah sini, ini nggak kelihatan. Ya. Kemudian yang terakhir itu pemeriksaan suara abnormal dari diferensial. Nah, ini dengan cara mobil diangkat, ya, kemudian dimasukkan gigi, kemudian digas atau ditambah RPM-nya, berbagai macam variasi. Kemudian dengarkan suara-suara abnormal yang berasal dari diferensial, ya. Apabila diferensial itu tidak mengeluarkan suara yang mengganggu atau berisik, itu berarti diferensial dalam keadaan baik. Ya, apabila ada suara yang abnormal, yang terdengar berisik, berarti diferensial tersebut ada yang tidak baik. Maka apabila kok ada suara yang abnormal, maka bisa dilakukan dengan proses tindakan selanjutnya, yaitu mengoverhaul dan pemeriksaan bagian dalam dari diferensial. Itu untuk pekerjaan dari merawat berkala diferensial dari kendaraan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Pak Budi. Terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.